Selamat datang di Tangled. Filmnya mulai sama narasi ini orang, namanya Flynn Rider. Dia jelasin kalau dulu ada butiran matahari. Ya, butiran matahari, bukan sinar matahari. Ya, jatuh dari langit. Dan butiran itu berubah jadi bunga. Bunga itu bisa dipakai buat sembuhin penyakit apapun. Terus kita lihat ada nenek peot, tapi ntaran aja bahas tuh nenek. Kita lihat ada raja sama ratu. Suatu hari ratunya sakit pas mau ngelahirin babynya. Jadi raja suruh semua prajuritnya cariin bunga yang terbuat dari butiran matahari itu. Ini mereka gimana caranya bisa tahu tuh bunga asli ya? Akhirnya kalau dilihat dari seragam prajurit mereka, sama sekitar istananya, ada banyak simbol matahari. Bisa jadi ini kerajaan penyembah Helios, atau Dewa Matahari. Mereka cariin bunganya, dan ketemu. Jadi mereka bawa pulang bunganya, sama suruh ratunya minum tuh air bunga. Oh ya, sebelum bunganya ditemuin, si nenek cobain bunganya dengan cara nyanyi lagu ini. Flower, gleam and glow. Dan berhasil, si nenek jadi muda. Gimana cara dia bisa tahu harus nyanyiin lagu apa? Nggak tahu, nggak pernah dijelasin. Mungkin berdasarkan mitologi kali. Ratunya sembuh, dan dia ngelahirin nih baby sehat yang punya rambut panjang emas. Namanya Rapunzel. Gara-gara ini, satu kerajaan ngerayain hari kelahiran dia dengan cara terbangin lentera ke langit. Semuanya baik-baik aja. Si Rapunzel senang, kerajaannya makmur. Until Nenek tadi sama bisa ada di balkon kamar dia. Awalnya dia cuma mau rambutnya dong, tapi ternyata nggak bisa. Kalau dipotong, rambutnya mati. Jadi dia curi si Rapunzel, sama teleport hilang atau kemana. Atau mungkin dia nggak kali, kayak si Batman. Si Rapunzel disembunyiin di menara ini, sama si nenek-nenek tadi. Oh ya, nama nenek-neneknya Mother Gothel. Dia isolasiin si Rapunzel, sama nge-gaslit si Rapunzel tentang bahayanya dunia luar. Maju ke beberapa tahun kemudian, si Rapunzel sekarang umur 17. Dia juga punya teman, Nibunglon, namanya Pascal. Si Rapunzel tiap hari kerjaannya cuma bangun jam 7, sapu-sapu, laundry, ngepel, baca buku, ngelukis, main gitar, ngerajut, bikin pie. One custard pie? Let me have it! Sama bertanya-tanya kapan hidup dia mulai. Oh ya, si Rapunzel juga besok ultah. Jadi besok dia umur 18. Dah legal, hehe. Oke, kenapa si Mother Gothel nggak bohongin si Rapunzel tentang tanggal lahir dia ya? Si Rapunzel ngerti sama konsep ulang tahun aja dari mana ya? Buku-buku yang dia baca. Terus si Mother Gothel kenapa nggak ganti namanya si Rapunzel? Jadi si Mother Gothel nggak gaslight si Rapunzel tentang apapun, kecuali nama sama tanggal lahir dia. Nih orang nggak jago culik anak anjir. Sekarang kita lihat nih perampok, namanya si Flynn Rider tadi. Dia ternyata pencuri, bareng dua koliknya. Gua nggak tahu namanya siapa. Mereka kembar pokoknya. Si Flynn sama koliknya ternyata mau curi mahkota putri kerajaannya. Balik ke si Rapunzel, si Mother Gothel baru pulang entah dari mana. Dari sini si Rapunzel bilang ke si Mother Gothel kalau dia mau keluar ngelihat lentera terbang secara langsung. Soalnya dia juga udah umur 18, dan si Rapunzel berharap emaknya nggak mau keluarin si Rapunzel dari menaranya cuman gara-gara dia masih bocil. Tapi emaknya malah bikin lagu tentang si Rapunzel nggak boleh keluar rumah. Oh iya, sama sebelumnya, si Mother Gothel ngerosting si Rapunzel 2 kali btw. How you manage to do that every single day without fail? It's nothing. Then I don't know why it takes so long. You know what I see? I see a strong, confident, beautiful young lady. Oh, look, you're here too. I'm just teasing. Pas selesai nyanyi, emaknya kayak, Don't ever ask to leave this tower again. terus dia pergi lagi nggak tahu kemana. Balik ke si Flynn, mereka berhasil kabur dari prajuritnya. Sama dia juga ternyata udah dianggap sebagai buronan. Tapi dia malah lebih khawatir sama cara prajuritnya gambar hidung dia. Oke, ternyata nama koliknya si Flynn itu Stabbington Brothers. Goofy banget ya namanya. Mereka ketahuan, jadi mereka lanjut kabur. Tapi dead end. Si Flynnnya kayak, bus gua bang, tasnya sini dulu. Fine. Pas udah di atas, somehow tasnya ada di si Flynn. Dan mereka left for dead. Si Flynn lanjut dikejar, jadi dia colong kudanya. Tapi kudanya entah apa, bisa bedain majikan dia, sama tahu barang curian si Flynn. Mungkin si Peter nonton film ini kali, makanya dia beli kuda. You know how you always wanted a real diamond engagement ring? Oh my god! That's right, I bought a horse. Mereka rebutan mahkotanya sampai jatuh ke jurang. Terus si Flynn akhirnya berhasil kabur ke menaranya si Rapunzel. Sama dia naikin menaranya kayak si Kratos. Pas udah di dalam, Alone at last. si Rapunzel nge-sneak attack si Flynn. Dia cek nih orang vampir atau bukan. Tapi ternyata dia malah kayaknya demen. Terus si Rapunzel sembunyiin badannya ke dalam lemari. Sama dia juga ketemu mahkotanya si Flynn. Tiba-tiba emaknya pulang. Si Rapunzel mau bilang ke emaknya kalau dia bisa jaga diri dia sendiri. Tapi emak bajingannya malah nggak mau dengerin. Terus emaknya kayak, You are not leaving this tower! Ever! si Rapunzel jadi punya ide, yaitu minta cat putih yang terbuat dari cangkang kerang. Tapi perjalanannya bakal makan waktu 3 hari. Terus si Rapunzelnya kayak, Mami, gue mau cat putih deh buat hadiah gue. Buset, dapetin gituan bakal makan waktu lama banget. Ya cat putih kayaknya lebih bagus daripada lihat lentera terbang. Oke. Dan emaknya pergi cariin. Si Rapunzel langsung interogasiin si Flynn. Tapi si Flynnnya kayak, Hi. si Rapunzel kira si Flynn datang ke sini buat curi rambut dia. Tapi padahal kagak. Si Flynn gak tahu apa-apa tentang rambut si Rapunzel. Si Rapunzel jadi bikin perjanjian sama si Flynn. Si Flynn bawa si Rapunzel lihat lentera melayang besok sore secara langsung. Ama anterin balik ke menaranya. Dan abis itu, baru dia kasih mahkotanya.
Si Flynn nggak percaya. Terus si Rapunzel kayak, And when I promise something, I never, ever break that promise. jangan percaya Flynn. Girl spelled backwards is liar. Oh iya BTW, lu bukannya barusan ngebohongin emak lu ya? Jadi lu udah bohong 2 kali. Si Flynn tetap nggak percaya. Jadi dia pakai serangan dia yang paling mematikan, yaitu. Tapi nggak mempan ke si Rapunzel. Mempannya pas di akhir filmnya. Jadi si Flynn terpaksa janji sama si Rapunzel. Selama 17 tahun, si Rapunzel akhirnya keluar dari menaranya. Ya udah tau kan, kenapa ini jadi film Disney Princess kesukaan gue. Di perjalanan mereka, si Rapunzel self-guilt tripping terus, dan si Flynn malah tambah guilt tripping terus, supaya si Rapunzel balik ke menaranya sama kasih mahkotanya. Tapi si Rapunzel nggak mau. Gila, si Rapunzel oke banget ya bisa ketemu orang kayak si Flynn. Penjahat yang cuma mau ngerampok. 1% doang kali penjahat yang kayak gitu. Gue gak kaget kenapa cewek lebih milih beruang dibanding laki-laki. Abis itu si Flynn ajakin si Rapunzel ke bar buat makan. Tapi aslinya dia bawa si Rapunzel ke bar markas orang-orang buronan. Supaya si Rapunzel takut sama dunia luar. Dan mau balik ke menaranya aja. Balik ke si Mother Gothel, dia lagi OTW. Tapi tiba-tiba ketemu si kuda yang tadi berantem sama si Flynn. Atau Maximus lah yang namanya. Si Mother Gothel jadi panik. Gara-gara si Maximus gak ada majikan. Jadi dia langsung buru-buru balik ke menaranya. Dan si Rapunzel udah gak ada. Si Mother Gothel langsung full panic mode. Tapi dia somehow bisa ketemu mahkotanya si Flynn. Sama dia asumsi kalau si Flynn yang culik si Rapunzel. Balik ke si Rapunzel, mereka udah sampai ke bar. Namanya The Snuggly Duckling. Pas di dalam, si Rapunzel langsung panik. Si Flynn kira rencananya berhasil. Tapi semua teman-teman dia malah panggilin prajurit kerajaannya. Soalnya dia punya bounty yang gede di kepalanya. Si Rapunzel suruh mereka lepasin si Flynn. Sama dia bilang ini. Put him down! Find your humanity! Haven't any of you ever had a dream? Nih bar ternyata isinya orang-orang yang punya mimpi juga. Si Hook punya mimpi mau jadi pianis. Si Jewish punya mimpi mau dapetin cewek cantik. Nih orang mau jadi florist. Si Hallam mau jadi baker. Ya pokoknya mereka semua punya mimpi masing-masing lah. Termasuk si Flynn. Tapi mimpinya dia cuma mau jadi kaya. Oh ya pas si Rapunzel lagi nyanyi bareng mereka, si Mother Gothel ketemu si Rapunzel. Penjaga udah datang, bareng si kembar yang si Flynn hianatin tadi. Terus temennya si Flynn bantu mereka kabur. Lewat nih jalan rahasia. Pas mereka lagi kabur, tiba-tiba mereka disamperin prajuritnya sama si kembar. Soalnya si Maximus somehow bisa kabarnya sama tahu jalan rahasianya. Jalan rahasianya ternyata nembus ke dam. Gua gak tau indonya dam apaan. Si Flynn lawan semua prajuritnya pakai panci. Dia berhasil kalahin semua prajuritnya, kecuali kudanya. Ya namanya juga film Disney. Si Maximus goblok malah robohin kayu yang buat support damnya. Supaya dia bisa nyebrang. Jadi ya damnya hancur, dan si Rapunzel sama si Flynn kejebak di dalam gua kecil ini. Si Flynn mau cari jalan keluar, tapi nggak ada. Sama dia nggak sengaja lukain tangan dia. Si Rapunzel langsung nyesel. Di sini si Flynn akhirnya terbuka sama si Rapunzel. Dia kasih tahu kan nama asli dia, Eugene. Get the fuck out! Si Rapunzel inget kalau rambut dia bisa nyala, jadi dia nyanyi, berubah jadi Super Saiyan, dan mereka lihat ada jalan keluar. Mereka jadi selamat. Balik ke si Mother Gothel, dia lagi nungguin si Flynn, tapi yang keluar malah si kembar. Si Mother Gothel tawarin mereka hal yang lebih berharga daripada mahkotanya, yaitu si Rapunzel, anak dari kerajaan yang hilang, ama punya kekuatan healing, ama bonus bisa balas dendam ke si Flynn. Dan of course mereka setuju. Balik ke si Rapunzel sembuhin tangan si Flynn pakai rambutnya, dan dia ceritain kenapa dia nggak pernah dikasih keluar dari menaranya. Soalnya dulu pas baby, ada orang yang mau potong rambut dia. Pas rambut dia dipotong, kekuatannya hilang. Dan berkah kayak gini harus dilindungin. Jadi ini kenapa emaknya nggak kasih dia keluar dari menaranya. So, Anal? Sekarang giliran si Flynn yang cerita. Dia ternyata anak yatim, dan dulu bocil dia suka baca buku tentang orang yang namanya Flynnigan Rider. Cita-cita dia mau jadi itu orang. Jadi dia pakai nama Flynn Rider sebagai alter ego dia. Terus mereka kayak, si Eugene sekarang mau cariin kayu kering buat apinya. Si Rapunzel kayak, gue lebih suka nama Eugene dibanding Flynn. Oke, pas si Flynn pergi, tiba-tiba si Mother Gothel ada di belakang dia. Dia paksa si Rapunzel pulang, tapi dia gak mau. Soalnya dia kira si Eugene suka sama dia. Terus emaknya bilang kalau si Eugene mau bareng si Rapunzel cuman gara-gara mahkotanya doang. Dan dia teleport hilang lagi. Besokan harinya, si Eugene mau ditangkap sama si Maximus, yang somehow masih hidup, tapi si Rapunzel ajak mereka damai buat hari ini dong. Soalnya si Rapunzel butuh si Eugene bawa dia ke acara lentera melayang itu. Dan mereka setuju. Mereka udah sampai ke kerajaannya, si Rapunzel rambutnya dikepang supaya nggak keinjek. Dia lihat ada mural baby princess yang hilang, dan dia somehow nggak nyadar kalau babynya itu dia. Mereka dating bareng, nari bareng, terus mereka naik perahu buat lihat lentera melayangnya. Penerbangan lenteranya dimulai, dan akhirnya mimpi si Rapunzel tercapai. Dia ngeliat lentera melayangnya secara langsung. Terus si Eugene ternyata punya 2 lentera. Gua gak tahu si Eugene beli ini diam-diam buat si Rapunzel, atau dia nyomot lentera yang terbang ke arah mereka. Sama si Rapunzel kasih si Eugene mahkotanya. Soalnya sekarang dia yakin si Eugene gak bakal ninggalin dia demi mahkota dong. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Pas mereka lagi mau kiss, si Eugene ngeliat ada si kembar di tepi danau. Dan tanpa apa, dia merasa bersalah sama si kembar. Jadi dia ke tepi danau buat kasih mahkotanya. Pas dia mau kasih mahkotanya, si kembar bilang mereka udah gak mau mahkotanya. Tapi mereka mau princess hilang yang punya kekuatan healing, yaitu si Rapunzel. Si Rapunzel lagi nungguin si Eugene balik, tapi yang balik malah si kembar. Apa mereka kasih lihat si Eugene yang lagi kabur pakai perahu. Dan sekarang mereka mau culik si Rapunzel. Tapi tiba-tiba si Mother Gothel datang selamatin dia. Sama dia kayak, you were right, Mother. manipulatif banget ya dia. Kayak si Walter aja. I don't know what's wrong with me, Mr. White.
Si Eugene baru bangun, dan ternyata dia diikat-ikat supaya kelihatan kayak kabur pakai perahu. Sama dia juga jadinya ketangkap sama prajuritnya. Abis itu si Maximus sadar kalau semua ini pasti ada yang gak beres. Besok harinya, si Rapunzel lagi berasa kosong, tapi dia sadar kalau selama ini, lukisan dia selalu ada simbol matahari yang dia lihat pas baby. Dan simbol matahari itu ada di mana-mana pas dia di kerajaannya. Jadi dia tahu selama ini dia princess yang hilang. Si Rapunzel akhirnya berani lawan si Mother Gothel, tapi si Mother Gothel retaliate, nunjukin siapa yang evil beneran. Balik ke si Eugene, dia sekarang mau digantung, tapi di bawah dia diselamatin sama teman-temannya. Yang panggil teman-teman dia ternyata si Maximus. Gimana cara mereka bisa ngerti si Maximus ngomong apa? Nggak tahu. Ini film Disney. Si Eugene sampai di menaranya si Rapunzel, terus dia kayak, Rapunzel, let down your hair. pas dia naik, si Rapunzel abis itu bikin perjanjian sama si Mother Gothel. Kalau dia biarinin si Rapunzel selamatin si Eugene, dia bakal ikut si Mother Gothel selamanya. Dan si Mother Gothel setuju. Pas si Rapunzel mau healing si Eugene, dia kira si Eugene mau cium dia. Tapi ternyata, ya dia cuma sekali tebas buat potong rambutnya. Si Mother Gothel langsung berubah jadi tua dan mati. Si Eugene juga mati. Terus dia bilang, You were my new dream. It's enough to make a grown man cry. And that's okay. si Rapunzel netesin air mata dia ke si Eugene, dan ternyata sisa healing power dia masih ada. Jadi dia sembuhin si Eugene, terus si Eugene-nya kayak, Did I ever tell you I've got a thing for brunettes? Amin, gue juga lebih suka brunette sih dibanding pirang. Dan akhirnya, si Rapunzel serang mulutnya si Eugene. Mereka balik ke kerajaannya, dan somehow kali ini si Eugene dikasih pardon. Terus Raja sama Ratunya langsung tahu kalau si Rapunzel itu anaknya yang hilang. Mereka sekarang pesta berminggu-minggu. Temen-temennya si Eugene sekarang kerja bareng kerajaannya. Terus si Eugene juga ajakin si Rapunzel nikah terus-terusan. Dan akhirnya dia bilang iya. Maju ke hari pernikahannya, pendetanya lagi bacain sumpah pernikahannya. Tapi si Maximus sama si Pascal somehow jadi best man-nya, dan mereka nggak sengaja buang cincinnya keluar. Jadi mereka langsung kejar-kejar ambil cincinnya. Ya pokoknya mereka kejar sampai satu kerajaan kacau deh. Kayak kacauin wedding breakfast-nya, banjir wine, kereta wedding-nya. Sama mereka juga masuk ke pabrik tar. Pas balik-balik, mereka malah jadi kayak gini. Tapi nggak apa-apa, acara pernikahan mereka lancar. Dan si Rapunzel serang mulutnya si Eugene lebih ganas lagi. Dah tamat. Film Disney Princess paling bagus menurut gue. Dari jalur cerita, karakter, sama romansnya mereka gue suka banget. Si Eugene tulus banget sama si Rapunzel. Kayak ini lu lihat aja. Dia selalu pinggirin rambut si Rapunzel supaya dia bisa lihat mukanya lebih jelas. Pas dia mau kiss, dia pelan-pelan pegang mukanya si Rapunzel. Ama coba lu lihat, pas si Rapunzel seneng si Eugene hidup lagi. Tangan dia lama-kelamaan peluk si Rapunzel lebih erat. Kalau dilihat-lihat dari kondisi Disney sekarang, gua rasa ini bakal film Disney Princess bagus terakhir yang mereka bakal buat sih. Lu lihat aja shitty remake yang mereka bikin. Mulan, The Little Mermaid, amantar ada Snow White yang mau keluar. Lu lihat aja dislike-nya. Gila. Gua gak ngerti kenapa directornya masih punya mental buat lanjutin filmnya. Tuh film judulnya juga Snow White, tentang cewek yang dikenal punya kulit putih kayak salju. Dan mereka malah mutusin buat cast Rachel Zegler, cewek Latina yang punya kulit coklat. Si Eugene juga entah kenapa ingetin gue banget sama Prince of Persia. Dari cara dia parkour, muka, sama bajunya. Oke, waktunya komen shoutout. Yang menang dari video Ready Player One gue adalah Sunny Forian, yang komen, no offense, tapi ini pendapat pribadi ya. Sebenarnya cara penyampaian dari bro ini tuh kurang jelas. Susah buat didengar gitu. Bisa slip call aja gak? Biar lebih jelas. Not the face. Awalnya gue baca kayak si Skinner baca surat. Tapi ujung-ujungnya, gue malah senyum-senyum sendiri. Untuk kalian gak bisa lihat. Oke, waktu gue rate nih film 9 male pattern boldness dari 10. And this is to go even further beyond. Makasih ya buat orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Novel Vela, Terio, Arif 2802, Pareski, Wawan, Ini Bintang, Serka, Cakir, Ryura, Yukichi, Bandar Jeruk, Syamper Mio, Nadif Hawari Nasrul 7002, Jasmuti, Kinzara Fasha, Time, Raden, Zanzenli, Siu Angsa, Hitori Goto Ismi, Brotherhood, Raditya AS, Daijin, Bimo Prasetyo, Natia, Choji, Vanilla, Milek Choco, Kentut Lemau, Mitfah Hul Fauzi, King Hitam, Moses 210, Rash, Urong Houseful, Anugrah, Daging Goreng, Alex Partawan, Stanislaus, Fred Skibidi, Super Gorilla, AJ1B, Sans OP, Zahran 29, Kila Sigma, WKWKH, Tiktek 016, Sales Oreo, Siorua, Jura, Kaguma, Yashomen, Oka Muhammad Furkon, Firat, Sofia, North FPS, Fidaren, Razan Gaishan, Arsin, Nigan Smith, Resti Bayu, Dr. Sigit, Infi, Bosha Pentan, Miao, Antanan, Mal Evangelion, Padilla FR, Anugrah Rizky, Hafan, Zen, Yusuf Kans, Zekiel Hab, Nata, Zikri, Elnokor, Akyar, Fry Sushi, 2009, Pau Pau Cie, Taliku, Sabila, Nopalism, Marcelo Davis, Eurex, Maca 24, Alderweight, Michael Danish, Philip, Norify, Anon Tokyo, Rai Virus, Akbar Rizky, Fadzrin, Iresi, Wize, Restu Amar Febrian, Wavefran, Bon 7U, Kak Anala, Hasbi Alfarizi, Erlangga Muharjati, Kak Erai Creative Channel, Glory Foxy, Rashan, Zeshir. Thank you ya semuanya. Thanks for watching.